الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Pertama dan utama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan dan juga nikmat yang luar biasa, iman dan Islam serta ihsan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, melakukan berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu amalan yang akan diterima Allah adalah amalan yang dilakukan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian amalan tersebut dilandaskan dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongannya di yaumul qiyamah kelak nanti, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan kecuali hanya hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hatinya bersih dalam orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu fikirannya mengingat Allah, perbuatannya selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga meninggalkan seluruh apa-apa yang dilarang dan dimurka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa inilah kita bisa selamat di dunia dan akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, izinkan khatib ingin menyampaikan khutbah pada hari ini yang bertemakan yaitu bahayanya meninggalkan Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, sebagaimana di surah Al-Baqarah dinyatakan bahwasanya sesungguhnya Al-Quranul Karim, kitab Al-Quran adalah pedoman bagi kita sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Bukan hanya kehidupan di dunia, tapi juga bahkan nanti di akhirat kelak nanti, orang-orang yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan membawa Al-Quran, dia akan menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat. Dan bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Al-Quran yang dia baca. Apalagi kalau kita misalnya memahami, mempelajari dan bahkan mengamalkan isi kandungan Al-Quran Al-Karim, maka sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, kata Nabi. Maka sesungguhnya Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita amalkan di dunia ini, Al-Quran itu akan datang kepada mereka-mereka yang memeliharanya, mereka-mereka yang menghafalnya, mereka-mereka yang mempelajarinya, mereka-mereka yang mengamalkannya, akan datang nanti Al-Quran tersebut sebagai penolong baginya. Mudah-mudahan Al-Quran Karim yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari salah satu cara kita untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lari, jangan sampai kita melupakan Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, kata Allah. Dzalikal kitab, Al-Quranul Karim adalah merupakan pedoman bagi kita. Hudan, pedoman dalam kehidupan kita. Apakah itu kehidupan pribadi kita, kehidupan dalam berkeluarga, bermasyarakat, bahkan juga bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah bagian hal yang sangat penting dan utama harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lari daripada Al-Quranul Karim yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai manual book, sebagai pedoman dalam kehidupan kita agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin kaum muslimin, oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu Khatib sampaikan kepada kita semuanya. Ada bahaya-bahaya tatkala kita melupakan Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan kerugian-kerugian yang luar biasa. Kerugian yang sangat besar, yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melupakan Al-Quran, orang-orang yang melalaikan untuk belajar Al-Quran, mereka akan mendapatkan kerugian yang pertama. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Maka orang-orang yang pertama yang jauh dari Al-Quran, maka mereka akan mengalami dan menghadapi kehidupan yang sempit. Maka jangan disalahkan kehidupan kita, jangan disalahkan nasib kita. Tatkala kita mungkin barangkali jauh dari Al-Quran Al-Karim, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kehidupan yang pertama yang akan kita hadapi, yang akan kita terima karena kita menjauhi diri dari Al-Quran Al-Karim, menjauhkan Al-Quran dalam kehidupan kita, yaitu adalah kehidupan yang sempit. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang menjauhi dari peringatan Allah, jauh dari berzikir kepada Allah. Peringatan Allah itu adalah, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu adalah Al-Quran Al-Karim. Barang siapa yang jauh dari Al-Quran, maka sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Na'udzubillah, kehidupan yang sempit. Maka hadirin berbahagia, dapat dipastikan bahwasanya seseorang yang jauh dari Al-Quran, seseorang yang tidak pernah menyentuh Al-Quran, seseorang yang tidak pernah membaca Al-Quran, seseorang yang tidak pernah mempelajari Al-Quran, seseorang yang tidak mengamalkan ajaran Al-Quran, maka dapat dipastikan hadirin berbahagia, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Na'udzubillah. Inilah yang pertama, bahwasanya bahaya-bahaya bagi kita sebagai umat Islam yang menjauhkan diri daripada Al-Quran Al-Karim. Padahal Al-Quran adalah bagian dari salah satu kehidupan yang sangat penting, yang utama, yang harus kita pedomani dalam kehidupan kita. Di samping juga daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahayanya bagi kita, bagi umat Islam yang menjauhkan diri daripada Al-Quran Al-Karim, maka sesungguhnya mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, gelap gulita. Orang-orang yang tidak
mempedomani Al-Quran dalam kehidupannya bagaikan seseorang yang buta. Hadirin berbahagia, seseorang yang buta pasti tidak akan bisa melihat, pasti tidak akan bisa memperhatikan, tidak akan bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Inilah ibaratkan bagi seseorang yang melupakan Al-Quran dalam kehidupannya. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, hidupnya jauh dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Maka mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam tafsirnya, buta yang dikatakan di sini adalah orang-orang yang tidak mempedomani kehidupannya dengan Al-Quran, maka dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bimbingan, tanpa ada pedoman. Karena dia lari dari Al-Quran, karena dia tidak menggunakan Al-Quran dalam kehidupannya sebagai pedoman. Maka karena itulah dapat dipastikan bahwa seseorang yang jauh dari Al-Quranul Karim, maka mereka akan datang di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang atau seseorang yang buta. Hadirin, ini yang kedua, bahayanya bagi kita umat Islam yang lari daripada Al-Quran. Sedangkan yang ketiga adalah yaitu orang-orang yang lari dari Al-Quran, yang jauh dari Al-Quran, maka mereka akan tersesat. Dan ini termaktub dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fiikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Bahwasanya seseorang diberikan dua pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala. Taraktu fiikum amrayni, kata baginda Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lam tadillu ma tamassaktum bihima, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini banyak sekali kita melihat di antara kita orang-orang Islam, kita jarang sekali memperhatikan Al-Quran, jarang sekali kita belajar Al-Quran. Padahal mungkin alasannya karena saya sudah lanjut umur, mungkin tidak bisa lagi belajar Al-Quran. Hadirin berbahagia, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar Al-Quran. Bahkan sampai mati pun, sampai tua pun, sampai kita tidak kenal siapapun, kita harus tetap belajar Al-Quran. Hadirin berbahagia, oleh karenanya marilah kita ambil kesempatan ini untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran adalah bagian dari pedoman kehidupan kita agar kita tidak tersesat. Orang-orang yang lari dari Al-Quran, orang-orang yang menjauh diri dari Al-Quran atau menjauhkan Al-Quran dari dirinya, maka mereka akan tersesat. Tersesat di dunia ini, dan juga apalagi lebih-lebih tersesat di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti seseorang yang buta, yang tidak ada pedoman dalam kehidupannya, tidak ada yang menggaitnya, tidak ada yang mendampinginya, maka sesungguhnya seseorang itu juga akan tersesat. Demikianlah ibaratkan seseorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berpegang teguh dalam kehidupannya dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka ibaratkan seseorang yang buta yang akan tersesat, tidak ada pedoman dalam kehidupannya. Yang keempat, dari berbahagia orang-orang yang jauh dari Al-Quran Al-Karim, yaitu mereka akan mendapatkan azab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, naudzubillah. Banyak sekali di antara kaum-kaum terdahulu, di antara orang-orang terdahulu yang mereka itu mengingkari isi-isi Al-Quran. Mereka itu jauh dari ajaran Al-Quran, tidak pernah peduli dengan Al-Quran, dan bahkan mungkin merasa terganggu dengan bacaan-bacaan Al-Quran Al-Karim. Maka sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan azab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, alladzina yasdifuna an ayatina su'al 'adzab bima kanu yasdifun. Orang-orang yang merasa terganggu, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang hidupnya tidak pernah atau tidak berdampingan dengan Al-Quran, maka sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan su'al 'adzab. Mereka itu akan mendapatkan azab yang jelek, azab yang buruk, azab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, jadikanlah masjid kita ini salah satu sarana kita untuk belajar Al-Quran,
untuk anak-anak TPA kita, TPQ kita, mari kita support agar mereka itu menjadi anak-anak yang ahlul Quran. Dan kita sebagai orang tua, sebagai dermawan, siapapun yang berinfak untuk masjid ini, untuk TPQ ini, maka mereka akan mendapatkan pertolongan di yaumul qiyamah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, yang terakhir yang khatib ingin sampaikan, bahwasanya orang-orang yang jauh dari Al-Qur'anul Karim, maka mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Kata Allah bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari, untuk kita baca, kita fahami, dan kemudian kita amalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Dan ingatlah hadirin berbahagia, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang tidak mau belajar Al-Quran, tidak mensupport belajar Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah golongan orang-orang yang merugi. Alhamdulillah. Hadirin berbahagia, dari beberapa hal ini khatib dapat simpulkan bahwasanya apabila kita menjadi orang-orang yang ahlul Quran, maka mereka itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, para penghafal Al-Quran, bersama para nabi dan para rasul dan para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, yang maka itu tentunya adalah memelihara Al-Quran. Mereka penghafal Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang memahami dan mempelajari Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan ajaran Al-Quran. Maka apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan di dunia, maka hendaklah kita kembali kepada Al-Quran. Apabila kita ingin mendapatkan ketenangan dan ketenteraman, maka hendaklah baca Al-Quran. Apabila kita ingin perbuatan kita menjadi perbuatan yang lebih baik, amal soleh kita bertambah, amal kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita pelajari Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran, kita fahami Al-Quran, dan kemudian jangan lupa kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur